punya anak sumpit atau anak pelurunya. Ini disebut dalam bahasa sahabat lengan. Ini ada racunnya untuk menyempit binatang-binatang buruan orang sahabat. Atau lengan sumpit tadi. Ini dinamakan Nah, keseluruhan nama ini adalah puan, tempat masak. Nah, ini atau giang, tungku batu. Ini di sini apinya, apui. Kalau kami orang Saban katakan apui, berarti api. Nah, ini kayu-kayu, dan ini adalah hasil buruan daripada orang Saban tadi. Namanya nih lo ce. Ini untuk menggepit api supaya tidak terbakar. Ini namanya petlu. Petlu namanya. Ano, gantung kayo pa, dapat gantung periuk sana na. Nah, mana? Ini Oh, iya. ini namanya kait. Kalau bahasa Indonesia kait periuk, kalau bahasa bahasa Sabannya wit dwan namanya nih. Wit dwan. Ini satu. Terus bambu tuh untuk yung ano tuh. Nah, Bambu, ini bambu. namanya tebru. Nanjok apui, tebru hadin namanya nih, tebru. Nah, ini. Desainnya ada dua macam, ada tempat kayu, ada tempat manggang. Ini semua hasil buruan. Kalau ini sudah disimpan begini, berarti dia banyak mendapat barang buruan. Oke. Ini adalah sumpit, merupakan alat tradisional orang Saban. Ini kalau dalam bahasa Saban, put. Kegunaannya ini untuk menyumpit binatang-binatang buruan. Dia punya anak sumpit atau anak pelurunya. Ini disebut dalam bahasa Saban lengan. Ini ada racunnya di sini. Ini adalah korek zaman dulu yang disebut dalam bahasa Saban patong lu atau tempat kapas korek. Di sini ada dia punya alat untuk menghidupkan korek. Ini caranya. Teklu namanya nih. Kalau bahasa Saban teklu. Korek bambu dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Saban namanya ini kang. Kang ayau. Kang kayau. Untuk menggendong sepertinya barang buruan, binatang buruan yang didapat melalui sumpit tadi ini. Bakul. Kalau disebut dalam bahasa Saban ing aget, berarti saging ukir. Indonesia mandau. Kalau dalam bahasa Saban awaipu namanya nih. Nah, ini juga bubu kalau dalam bahasa
bahasa Indonesia. Kalau bahasa Saban ini beo, beo untuk menangkap ikan. Nah, ini tempayan yang untuk membuat pipai. Kalau bahasa Sabannya pipai, buat burak. Ketika orang Saban tadi meninggal atau pesta, ini dibuat untuk buat pipai. Yang ini adalah kalau dalam bahasa Saban, piang sakleng atau talam kuningan. Ini adalah tempat sirih. Ada gelasnya, cawan sakleng. Kalau gelasnya disebut cawan sakleng, gelas kuningan. Nah, kegunaan cawan sakleng dan mangkok ini adalah tempat penyimpanan sirih. Ketika orang-orang paran datang, ini dihidangkan dan makan sirihnya, dan tempat membuang ludahnya ada di sini. Ini untuk mencatuk numbuk dia punya gamil. Nih. Setelah makan sirih, ludah dalam ini dan dibuang di tempat yang tertentu. Berarti ini jelasnya ini. Nah, ini khusus untuk tamu orang paran, baru dihidang memakai pada barang ini. Yang di dalamnya ini adalah untuk menyimpan sirih namanya. Senjata. Nah, ini Itu zaman Jepang atau Belanda, Pak? Belanda. Ini zaman Belanda ini. Ini senjata zaman Belanda dulu. Ini waktu zaman Belanda berperang menjajah Indonesia dulu. Ini membuktikan bahwa penjajahan itu sampai di Longlong sana, sampai di hulu sungai, terutama kepada orang Dayak Saban. Ini adalah baju terbuat dari kulit kayu, bul jet anet kayau, bul anet ayau talon kali ini. Nah, dalam bahasa Saban. Kalau ini untuk wanita. Nah, kalau yang ini untuk laki-laki. Ini kalau kayunya disebut kayau taklon, kulit kayau taklon. Kalau dalam bahasa Indonesia, kayu terap hutan. Nah, ini dinamakan Biniai Batan, tempat menyimpan tulang suku Saban. Tapi orang-orang yang tertentu yang dinamakan orang keturunan Paran yang disimpan di dalam ini. Prosesnya sangat panjang kalau menyimpan tulang sini. Pertama, kalau sudah meninggal orang Saban itu dibuat di dalam lungun dulu, dalam peti. Disimpan 2 bulan atau 1 bulan. Setelah membusuk, baru dibersih dengan burak. Kalau dalam bahasa Saban, burak itu pipai. Disimpan. Setelah jadi pipainya, diambil giak namanya. Diambil, baru dicuci tulangnya bersih-bersih, baru disimpan sini. Lalu disimpan, ditutup.
Ini adalah tempat bergantung gong dari kayu ulin. Bahasa Dalam bahasa Sabannya nan matoi ajung. Nan matoi ajung. Nah, kalau ukiran ini, kalau bahasa Indonesia ukiran naga. Kalau dalam bahasa Saban ini namanya bigit longlan, birit. Nah, ukiran naga ini juga dipakai oleh orang-orang tertentu. Dan tidak sembarang mengukir di dalam rumahnya ada ukiran naga atau ukiran seperti ini. Yang boleh pakai ini keturunan darah biru, orang-orang Paran. Ini adalah kalung khas orang Saban yang dinamakan kakbok. Berbeda-beda tetapi satu, yaitu pos di loh hati. Itulah dikatakan sik sawai, sik niau, sik lawai. Yang artinya sehati sepikir satu tujuan. Kabok ini.